Bayangkan ini, di jantung Baghdad yang damai muncul teror yang mengguncang iman. Seorang pria asing dengan aura yang tak terbantahkan dan mata yang menusuk berani berdiri di hadapan Sultan untuk memproklamirkan diri sebagai penguasa semesta. Dia mengaku Tuhan. Lebih gila lagi, dia melakukan mukjizat di hadapan mata para pejabat, membuat api mendari dan besi meleleh hanya dengan pandangan. Sultan, para menteri, ulama, semua lutut mereka gemetar, siap bersujud karena ketakutan buta. Kota berada di ambang kekacauan. Tapi tunggu, di tengah badai keputusasaan ini muncullah satu-satunya harapan sang jenius, sang pemikir ulung Abu Nawas. Pertanyaannya adalah, bisakah akal dan logika yang tajam mengalahkan kesaktian palsu yang memukau mata? Siapa yang akan membuktikan diri sebagai yang paling jenius dalam duel akal dan iman paling kontroversial sepanjang sejarah ini? Abu Nawas versus pria sakti pengaku Tuhan. Saksikan momen pembongkaran kedok paling legendaris yang akhirnya dijamin bikin ngakak. Siap-siap terkejut. Halo, Sobat Kisah Jenius. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Tempat di mana kita menggali legenda-legenda Timur Tengah, khususnya kisah Abu Nawas dengan bumbu humor, analisis mendalam, dan tentu saja plot twist yang enggak terduga. Kisah kita hari ini adalah level tertinggi dari ketegangan, filsafat, dan humor satir. Ini bukan sekedar lelucon, tapi pertarungan akal melawan delusi massal. Demi mendukung semangat kami dalam menghadirkan konten-konten sejarah yang menghibur dan mendidik seperti ini, kami mohon bantuan Anda. Tolong luangkan waktu hanya 3 detik sekarang juga untuk like video ini, subscribe ke channel kita, dan yang terpenting aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak pernah ketinggalan update cerita Abu Nawas yang trending dan paling viral. Dukungan kalian adalah energi utama kami. Oke, sudah di like dan subscribe? Ayo kita selami kisah epik ini. Baghdad, kota 11 malam, sedang berada di puncak kejayaannya. Namun ketenangan itu tiba-tiba terkoyak oleh kemunculan seorang pria misterius yang sejujurnya memiliki penampilan yang luar biasa menyakimkan. Ia mengenakan jubah sutra yang ditenun dengan benang keemasan memancarkan aroma rempah langka yang membuat kepala pusing. Ia tidak berteriak. Ia berbisik dengan suara yang menggema ke seluruh pasar. Aku adalah hak kebenaran. Aku adalah pencipta yang turun ke bumi untuk menguji kalian. Awalnya rakyat tertawa, tapi tawa itu segera membeku menjadi kengerian. Di hadapan ratusan saksi mata, pria sakti itu mengambil setangkai bunga mawar yang sudah layu dan kering di tanah. Ia mengatupkan tangannya, merapal sesuatu dalam bahasa yang tak dikenal. Seketika bunga mawar itu tidak hanya mekar kembali, tapi memancarkan cahaya biru kehijauan yang menyilaukan. Ia mengulangi aksi serupa, mengubah batu kerikil menjadi koin perak murni, bahkan menyembuhkan seorang pengemis buta yang belakangan diketahui hanya berpura-pura. Namun, efeknya sudah terjadi. Kabar itu langsung melesat ke istana Harun al-Rashid. Sultan, seorang pemimpin yang bijak tapi juga sangat taat beragama, merasa lumpuh oleh rasa takut. Ini bukan sekedar penipu. Ini adalah gangguan kosmik terhadap stabilitas kekhalifahan. Pertemuan darurat diadakan di Dewan Al-Mazalim Mahkamah Agung. Para ulama terkemuka dipanggil. Tetapi mereka hanya bisa berdebat tentang hukum agama, bukan cara mengatasi kesaktian yang tampak nyata ini. Mereka semua sepakat jika pria ini benar-benar Tuhan atau makhluk dengan kekuatan setara, maka perlawanan adalah kesia-siaan. Bahkan bisa mendatangkan bencana. Sultan memerintahkan pria sakti itu dibawa ke istana, diperlakukan dengan hormat, bahkan dengan ketakutan yang terselubung. Di ruang singgasana, Al-Musawir duduk di kursi yang lebih tinggi dari kursi Wazir Agung menatap Sultan dengan pandangan meremehkan. Lihatlah, katanya dengan nada mencemooh. Tuhanmu membuat kalian gemetar, sedangkan aku yang sebenarnya menciptakan rasa takut itu. Kepanikan mencapai puncaknya. Beberapa menteri senior demi keselamatan diri dan keluarga diam-diam mulai bersujud. Sultan Harun al-Rashid yang biasanya tegas kini hanya bisa memijat pelipisnya. Baghdad yang seharusnya menjadi pusat kebijaksanaan kini terancam runtuh oleh delusi tunjal yang didukung oleh beberapa trik sulap yang brilian. Satu-satunya jalan keluar adalah mencari seseorang yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki logika yang mampu membelah sihir. Abu Nawas, Sultan bergumam kepada Wazir Agung. Panggil dia, kita tidak butuh fatwa. Kita butuh kecerdasan gila. Kita butuh Abu Nawas atau Baghdad akan menjadi kota para budak iman palsu. Sementara kepanikan memuncak di istana, Abu Nawas seperti biasa menjalani hidupnya tanpa beban. Ia sedang menikmati hari yang cerah di tepi sungai Tigris. Tidak ada panggilan istana,
Tidak ada intrik politik yang mengganggu ketenangannya. Ia bahkan hampir tertidur saat seekor ikan kecil menggigit umpan pancingnya. Tiba-tiba suara derap kaki kuda dan teriakan panik memecah keheningan. Itu adalah Wazir Agung disertai beberapa pengawal istana yang datang terengah-engah seolah dikejar setan. Wajah Wazir Agung pucat pasi. Bahkan janggutnya tampak tidak terurus. Abu Nawas, teriak Wazir Agung. Napasnya tersengal. Kita dalam bencana besar. Kiamat sudah diambang pintu. Abu Nawas tanpa beranjak dari posisi duduknya menjawab, santai. Wahai Wazir Agung, jika memang kiamat, mengapa engkau masih peduli pada kuda dan jubahmu? Harusnya engkau sudah sibuk beramal. Apakah engkau kehabisan kurma sehingga wajahmu seucat itu? Wazir Agung yang biasanya angkuh kini benar-benar tunduk dan memohon. Dia menceritakan semua hal kedatangan Al-Musawir, klaim gilanya sebagai Tuhan dan mukjizat yang membuat Sultan pun tak berdaya. Wazir Agung bahkan dengan gemetar menceritakan bagaimana Al-Musawir menuntut agar setiap sujud yang ditujukan kepada Allah diubah menjadi sujud kepada dirinya. Sultan mengutusku. Beliau berkata, hanya Abu Nawas yang memiliki akal untuk menanggapi kebodohan tingkat dewa ini. Beliau memohon, demi Baghdad, demi Islam, Abu Nawas harus datang dan menggunakan kejeniusannya. Kata Wazir Agung hampir menangis. Abu Nawas mendengarkan semua itu dengan mata terpejam sambil perlahan menghirup aroma kopi yang dibawanya. Ia membuka mata dan senyum jenaka yang khas muncul. Jadi, ada Tuhan baru di Baghdad. Menarik sekali. Bukankah Tuhan yang kita kenal tidak pernah perlu berkunjung untuk membuktikan dirinya? Ia bangkit merapikan jubahnya yang agak lusuh. Baiklah, Wazir Agung, aku akan datang. Tapi aku tidak akan datang sebagai penasehat. Aku akan datang sebagai murid yang ingin belajar dari Tuhan yang baru ini. Ingat, jangan tunjukkan rasa takut atau hormat berlebihan kepadaku. Aku harus tampil seolah-olah aku datang karena rasa ingin tahu yang tak terbendung, bukan karena keputusasaan. Ketika mereka sampai di istana, ketegangan terasa begitu pekat. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia masuk ruang Singana menyapa Sultan dengan sapaan biasa seolah tidak ada yang aneh. Pria sakti Al-Musawir yang duduk angkuh menatap Abu Nawas dengan pandangan merendahkan mencoba memancarkan aura ketuhanan palsunya. Jadi ini orang pintar kalian. Dia tampak seperti penjual roti yang kehabisan dagangan. Cibir Al-Musawir. Abu Nawas hanya membungkuk sedikit, tidak seperti sujud yang dilakukan menteri lainnya dan berkata, Ahlan wa sahlan wahai yang mengaku Tuhan. Saya hanya seorang budak yang datang untuk menyaksikan langsung betapa hebatnya ciptaan Tuhan yang baru ini. Mohon tunjukkan kejeniusanmu. Sebuah kalimat yang langsung membalikkan posisi. Abu Nawas bukan penentang, tapi penantang dengan topeng pengagum. Duel pun dimulai. Seluruh istana menahan napas. Mereka tahu kegagalan Abu Nawas berarti malapetaka bagi Baghdad. Abu Nawas memilih strategi yang paling fundamental dan paling sulit menguji sifat dasar dari ketuhanan itu sendiri, yaitu Maha Tahu atau Al-Alim. Abu Nawas maju selangkah menatap pria sakti itu dengan intensitas yang tidak bisa dibaca. Wahai Tuhan yang baru, katanya suaranya tenang tapi tajam menembus kesombongan Al-Musawir. Tentu engkau Maha Tahu segala hal dari masa lalu hingga masa depan, dari detail terkecil hingga rahasia kosmos. Al-Musawir yang terbiasa menjawab pertanyaan tentang mukjizat fisik merasa sedikit goyah. Tentu saja aku tahu setiap helai rambut di kepala setiap manusia dan setiap tetes air hujan yang jatuh. Jawabnya dengan suara lantang berusaha menutupi kegugupannya. Bagus, balas Abu Nawas sambil tersenyum licik. Kalau begitu, mari kita mulai dengan hal yang paling mudah. Saat ini aku memikirkan sesuatu di dalam kepalaku. Sesuatu yang sangat personal dan sangat penting bagiku. Katakan padaku, tepat dan tanpa salah. Apa yang sedang aku pikirkan sekarang? Seketika ruangan menjadi hening total. Hanya suara embusan angin di luar yang terdengar. Ini adalah jebakan logis yang sempurna. Jika Al-Musawir benar-benar Tuhan, menjawab pertanyaan ini semudah bernafas. Jika dia hanya penipu, maka ini adalah titik matinya. Al-Musawir mulai berkeringat dingin di balik jubah emasnya. Ia menutup mata, menggerakkan jari-jarinya seolah sedang menerima wahyu kosmik. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan internal. Otaknya yang penuh trik, sulap dan hafalan mantra tidak memiliki akses ke pikiran orang lain. Ia mencoba menebak, engkau sedang memikirkan kekuasaan. Engkau sedang memikirkan kekayaan. Potong Abu Nawas cepat, menggelengkan kepalanya.
Aku sedang memikirkan sepasang sepatu bot kulit baru yang sangat kubutuhkan untuk musim dingin. Itu saja sederhana. Jadi ternyata Tuhan ini tidak maha tahu hal sepele yang dipikirkan oleh seorang budak biasa sepertiku. Sultan dan para menteri lainnya yang tadinya membatu kini berbisik-bisik. Rasa takut mereka mulai digantikan oleh setitik harapan. Logika Abu Nawas mulai menampakkan celah pada klaim ilahi palsu itu. Al-Musawir mencoba menyelamatkan diri dengan retorika. Engkau terlalu fokus pada hal duniawi yang fana. Aku hanya peduli pada hal-hal surgawi. Abu Nawas tertawa. Tawa yang menusuk hingga ke ulu hati. Wahai Tuhan, jika engkau tidak peduli pada hal duniawi yang fana, lalu kenapa engkau repot-repot datang ke duniawi yang fana ini dan menuntut sujud dari manusia yang fah? Dan bukankah Tuhan sejati peduli pada semua ciptaannya, besar maupun kecil, sepatu bot maupun bintang? Ujian pertama gagal telak. Mari kita lanjutkan ke ujian berikutnya. Abu Nawas telah berhasil mengguncangkan kepercayaan diri Al-Musawir dan memberikan semangat baru kepada Sultan. Setelah menggagalkan klaim maha tahu Al-Musawir, Abu Nawas beralih ke sifat ketuhanan yang kedua, Maha Kuasa, Al-Qadir. Ia tahu penipu seperti ini hanya bisa mengendalikan hal-hal kecil, ilusi, dan trik yang tersembunyi. Mereka tidak bisa mengubah skala alam semesta. Abu Nawas menunjuk keluar jendela ke arah sungai Tigris yang besar dan megah. Denyut nadi kehidupan Baghdad. Airnya mengalir deras memantulkan cahaya matahari sore. Baiklah wahai yang mengaku Tuhan, jika engkau benar-benar maha kuasa, tunjukkanlah kekuasaanmu yang sesungguhnya. Kekuasaan yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sulap manapun di muka bumi ini. Al-Musawir merasa lebih percaya diri. Mengirau Nawas akan meminta ia menghidupkan orang mati atau membelah gunung yang mana, ia sudah menyiapkan trik-trik yang didukung oleh rekan-rekan rahasianya. Namun, Abu Nawas tersenyum santai dan mengajukan permintaan yang terdengar sederhana, tetapi mustahil secara ilmiah dan logis. Aku punya permintaan yang sangat mudah. Dalam hitungan detik, ubahlah seluruh air di sungai Tigris dari hulu hingga hilir menjadi susu sapi segar. Bukan lumpur, bukan anggur, tapi susu yang bisa diminum oleh seluruh penduduk Baghdad. Permintaan itu menciptakan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Sultan hampir tidak percaya. Ini adalah permintaan konyol tapi brilian. Bagaimana mungkin mengubah volume air sebesar itu? Al-Musawir menjadi sangat panik. Ekspresi ilahinya hancur digantikan oleh keringat dingin. Ia mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar. Aku bisa melakukannya tentu saja. Tapi aku tidak mau. Manusia belum siap menerima mukjizat sebesar itu. Jika aku melakukannya, manusia akan menjadi sombong dan tidak bersyukur. Karena mereka tidak perlu lagi bersusah payah memelihara ternak. Abu Nawas menggelengkan kepalanya dengan kecewa yang dibuat-buat. Ah, sayang sekali. Tuhan yang kita kenal tidak pernah perlu membuat alasan seperti itu. Kekuasaannya adalah kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Dan bukankah tugas Tuhan adalah memberi rahmat? Mengubah air menjadi susu bukannya membuat manusia sombong, tapi justru memberkati mereka dengan sumber kehidupan yang melimpah. Bukankah Tuhan yang baru ini sedang pelit dan pengecut? Sultan dan para menteri yang kini mulai berani saling tatap. Kata-kata Abu Nawas menampar logika mereka. Tuhan yang sejati tidak akan menolak untuk memberi. Al-Musawir terpojok. Ia tahu trik sulapnya tidak akan pernah mampu mengubah sungai. Trik terhebatnya hanya bisa mengubah beberapa liter air di sebuah kendi, bukan miliaran liter di sebuah sungai besar. Abu Nawas mengambil langkah maju. Nadanya berubah serius. Wahai pria sakti, engkau gagal di ujian maha tahu dan engkau gagal di ujian maha kuasa. Lalu apalagi yang bisa engkau klaim? Kecuali engkau hanya seorang musafir yang mahir bermain trik memanfaatkan ketakutan orang-orang beriman. Ujian kedua gagal total. Kekuatan klaim Al-Musawir mulai terkikis habis oleh palu logika Abu Nawas. Abu Nawas tahu dua kegagalan logis itu belum cukup untuk menghancurkan pria sakti yang ambisius ini sepenuhnya. Al-Musawir masih bisa lolos dengan alasan bahwa ia tidak ingin menunjukkan kekuasaannya. Abu Nawas perlu melakukan sesuatu yang melanggar batas, sesuatu yang provokatif untuk memaksa Al-Musawir menunjukkan sifat manusiawinya yang rapuh. Dengan gerakan yang sangat santai, Abu Nawas berjalan mendekati meja di samping singgasana yang diduduki Al-Musawir. Di sana terdapat gelas kristal berisi air yang khusus disediakan untuk sang Tuhan baru. Abu Nawas mengambil gelas itu, mengangkatnya tinggi-tinggi dan berkata kepada pria sakti itu, "Jika engkau benar Tuhan, tentu gelas air ini adalah rahmat darimu.
Karena Tuhan itu baik, aku akan meminumnya. Berharap rahmat Mu mengalir padaku. Seketika ia meneguk habis air itu tanpa ragu. Al-Musawir seketika bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam. Matanya menyala penuh amarah. Bukan amarah ilahi, tapi amarah manusia biasa yang sangat terhina. Tidak bermoral. Kurang ajar. Berani-beraninya kau mengambil air minum pribadiku. Air itu khusus untukku. Siapa kau berani mencemari air yang harusnya aku nikmati? Teriaknya, suaranya pecah karena kekesalan yang meledak-ledak. Reaksi itu bukan reaksi Tuhan. Reaksi itu adalah reaksi seorang manusia biasa yang merasa harta atau hak pribadinya dilanggar. Abu Nawas meletakkan gelas kosong itu kembali dengan tenang. Senyumnya kini berubah menjadi tawa kecil yang meremehkan. Lihat yang mulia Sultan para menteri. Baru saja saya mengambil air dari gelasnya dan Tuhan ini menunjukkan amarah dan kemarahan yang luar biasa. Tuhan sejati itu Maha Pemaaf, Al-Ghafur dan Maha Penyabar. Asyabur. Dia tidak akan marah hanya karena air minumnya berkurang 1 gelas. Hanya manusia biasa yang pelit dan egois yang akan bereaksi seperti ini. Kemudian Abu Nawas kembali ke taktik provokatifnya yang paling jenius yang ia simpan sebagai kartu trut. Ia menatap lurus ke mata Al-Musawir. Suaranya lantang bergema di seluruh ruangan. Wahai pria sakti, setelah gagal di ujian Maha Tahu dan Maha Kuasa, kini engkau membuktikan bahwa engkau bahkan tidak Maha Pemaaf. Tetapi lanjut Abu Nawas mencondongkan badan ke Sultan. Ada satu hal lagi yang membuktikan bahwa Tuhan ini palsu. Aku yakin yang mulia pria sakti ini benar-benar Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang mandul. Kata-kata itu menyentek semua orang, bahkan Sultan. Mengapa Abu Nawas menggunakan kata yang begitu provokatif? Ini adalah klimaks dari taktik psikologisnya. Sebuah clickbait murni untuk membongkar fondasi klaim palsu Al-Musawir. Abu Nawas telah berhasil mengubah duel filsafat menjadi penghinaan personal yang tak terhindarkan. Ruangan istana menjadi sunyi mencekam setelah Abu Nawas melontarkan kata-kata Tuhan yang mandul. Sultan yang tidak mengerti meminta penjelasan. Abu Nawas, apa maksudmu dengan sebutan yang begitu sensitif itu? Jangan main-main. Perintah Sultan meskipun matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Abu Nawas tersenyum lebar. Senyum kemenangan sejati. Yang mulia, dengarkan logika saya. Tuhan yang sejati, Tuhan yang kita sembah adalah Al-Kali, Sang Maha Pencipta. Dia menciptakan segalanya. Langit, bumi, manusia, hewan, gunung, dan bahkan virus yang tidak terlihat. Ia menunjuk ke pria sakti Al-Musawir yang kini berusaha melarikan diri secara diam-diam. Jika pria sakti ini adalah Tuhan, tentu dia memiliki hak dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bukan hanya mengubah warna air atau membuat bunga layu mekar, yang mana semua itu hanyalah trik sulap yang tersembunyi. Tanyakan kepadanya sekarang, yang mulia, benda apa yang paling kecil atau paling besar yang baru saja dia ciptakan dalam sedetik ini? Tanyakan sudah berapa banyak anak yang dia ciptakan dalam wujud manusia sejak dia datang ke Baghdad? Tanyakan, apakah dia bisa menciptakan seekor lalat baru yang tidak pernah ada sebelumnya di dunia ini hanya dengan sekali jentikan jari? Pria sakti Al-Musawir tidak mampu menahan tekanan itu lagi. Dia tidak bisa menciptakan apa-apa. Dia hanya bisa meniru dan memanipulasi. Klaim mukjizat yang ia lakukan hanyalah trik sulap yang ia pelajari dari guru-guru rahasianya di Persia, menggunakan bahan kimia tersembunyi dan ilusi optik. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan adalah monopoli ketuhanan yang sejati. Wajahnya yang tadinya angkuh kini berubah menjadi topeng ketakutan. Ia berteriak bukan lagi dengan suara ilahi, tetapi dengan suara panik seorang penipu yang tertangkap basah. Penghinaan. Kalian semua akan masuk neraka. Aku akan menghancurkan Baghdad. Ia mencoba mengambil pedang dari pengawal terdekat untuk mengancam. Tetapi ia begitu panik sehingga ia tersandung jubahnya sendiri. Para pengawal yang kini sudah kehilangan rasa takut mereka karena logika Abu Nawas yang membebaskan langsung meringkusnya. Mereka mencopot jubah emasnya dan di balik itu terungkaplah berbagai kantong kecil berisi bubuk kimia, cairan pewarna, dan magnet kecil peralatan sulap murahan. Ternyata Tuhan yang ditakuti seluruh Baghdad hanyalah seorang clickbait yang cerdas tapi bodoh. Sultan Harun al-Rashid tidak bisa menahan tawanya. Tawa yang meledak penuh kelegaan dan rasa geli yang luar biasa. Seluruh menteri dari yang tua hingga yang muda ikut tertawa terbahak-bahak. Melihat pria sakti itu meronta, merengek, dan menuntut ganti rugi atas jubahnya yang robek. Akhir yang dijamin bikin ngagap.
Abu Nawas hanya membungkuk menerima pujian Sultan sambil berkata, "Hamba hanya menunjukkan bahwa akal sehat jauh lebih sakti daripada sihir murahan yang mulia." Nah, Sobat Genius, duel epik antara akal dan delusi ini membuktikan satu hal mutlak. Abu Nawas adalah jenius sejati. Ia tidak menggunakan kekuatan fisik atau sihir. Ia hanya menggunakan senjata terkuat manusia, logika, keberanian, dan humor. Dia berhasil membebaskan seluruh istana dari belenggu ketakutan buta hanya dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Pesan moral kita hari ini adalah di tengah gempuran informasi, klaim luar biasa, atau bahkan clickbait yang memukau, jangan pernah kehilangan akal sehat dan semangat kritis Anda. Gunakan logika untuk menguji kebenaran. Jangan mudah bersujud pada penampilan luar yang mencolok. Ingat, Tuhan sejati tidak perlu membuktikan diri dengan trik murahan, tetapi dengan keindahan dan keteraturan ciptaannya. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah menonton kisah mendalam ini sampai akhir. Dukungan Anda sangat berarti. Jangan lupa komentar di bawah. Menurutmu apa pertanyaan paling jenius yang pernah diajukan Abu Nawas di seluruh kisah-kisahnya? Kami akan membacanya satu persatu. Sampai jumpa lagi di video kisah jenius berikutnya di mana akal sehat selalu menang. Salam.